dikejar-kejar, dilempar, dilitsus, macam-macam. Ya, tapi menarik karena kita menghadapi sebuah rezim represi pada saat itu, lalu kita sebagai aktivis rasa-rasanya punya tempat. Jadi saya sejak kecil itu pidato kemana-mana dan menjadi hobi saya, dan itu menjadi lelucon dan jadi hiburan buat masyarakat setempat, terutama senior saya. Bayangin aja kalau disuruh pidato, terus bagian saya itu kalau dapat ikan, kalau nelayan dikasih ikan saya karena pidato. Jadi sebelum anggota dewan, maka organisasi yang saya tekuni pertama di HMI. Ya, saat itu tahun-tahun 83, 82, saat-saatnya kencangnya Orde Baru. Jadi kita ikut training, dikejar-kejar, dilempar, dilitsus, macam-macam. Ya, tapi menarik karena kita menghadapi sebuah rezim represi pada saat itu, lalu kita sebagai aktivis rasa-rasanya punya tempat. Satu ya, tentu banyak yang lain lah, tapi itu yang saya garis bawahi. Lalu saya jadi aktivis LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, keren juga. Ya, kita berhadapan dengan rezim Orde Baru yang semuanya diseragamkan, lalu coba kita berjuang. Bagaimana istilah pemberdayaan masyarakat itu kan saat itu sangat langka sekali. Lalu saya aktivis LSM, mulai dari LSM Internasional, namanya Proyek Concern Internasional, berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di sekitar kesehatan dasar. Lalu tahun 98 kami bangun sebuah LSM sendiri yang namanya Sintesa. Kita bergerak di bidang air bersih, lalu kita bergerak di bidang tetap kesehatan masyarakat, lalu kita bergerak juga di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bahkan salah satu produk kita yang sangat bagus adalah kita uji coba namanya JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, yang diadopsi menjadi asuransi kesehatan oleh pemerintah. Jadi banyak kerja-kerja kita dulu setelah kita kerjakan lewat pemberdayaan masyarakat itu menjadi diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia. Misalkan kita bicara tentang dana desa. Ya, ini kan produk-produk dari gerakan LSM, mulai PKPM, macam-macam lah istilahnya. Yang jelas pada saat itu kita memberikan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan kemandirian masyarakatnya. Nah, karena saya sudah aktif di LSM, lalu sejak tahun 80-an juga itu saya aktif menjadi anggota PDI Perjuangan tentu. Karena partai ini relevan dengan visi saya, relevan dengan jiwa saya. Akhirnya terjun di partai politik. Gitu. Jadi gini, saya itu sejak kecil pengagum saya Soekarno. Jadi karena Soekarno ini menjadi idola saya, karena saya dengar lewat radio, televisi saat tahun-tahun 60-an itu kan masih kurang. 68, 69, 70-an, 71. Terus saya lihat Bung Karno itu sebagai orator. Dan saya juga ikut-ikut. Ya, pakai menggunakan batok kelapa. Jadi saya sejak kecil itu pidato kemana-mana dan menjadi hobi saya, dan itu menjadi lelucon dan jadi hiburan buat masyarakat setempat, terutama senior saya. Bayangin aja kalau disuruh pidato, terus bagian saya itu kalau dapat ikan, kalau nelayan dikasih ikan saya karena pidato. Itu sebetulnya yang lalu mendorong saya untuk menjadi seorang insinyur. Di Sulawesi Tenggara tidak ada fakultas teknik. Yang ada cuma fakultas pertanian. Pertama kali UHO itu dinegerikan pada tahun 1981.
karena cita-cita saya menjadi seorang insinyur, maka lalu jadilah saya insinyur pertanian. Karena Bung Karno yang menginspirasi, kira-kira itu. Jadilah saya menjadi insinyur di Fakultas Pertanian, insinyur agronomi tentu. Itulah kira-kira. Wah, keren, keren, keren. Jadi saya di HMI kan aktifnya. Ya itu organisasi ekstra kampus. Jadi kita sebetulnya bagian daripada pergerakan mahasiswa. Jadi dengan HMI itu lalu kita bisa mengorganisasi massa di luar sistem. Tetapi di dalam juga saya menjadi anggota Badan Perwakilan Mahasiswa, BPM istilah kita dulu. Ya, sehingga lalu kita coba aktif di dalam kampus, tapi di luar kampus juga kita aktif. Sehingga lalu karena tantangannya enak, keren ya. Lalu kita itu termotivasi. Ya saya 8 tahun loh perguruan tinggi. 8 tahun bukan karena apa? Karena situasi perguruan tinggi kami kan saya pertama kali masuk tahun 81 penegrian. Satu orang dosen memegang 7 sampai 8 mata kuliah. Beda kan sekarang. Kalau satu mata kuliah dipegang oleh 7 sampai 8 dosen, di zaman saya tahun 81 penegrian Universitas Haluoleo Kendari itu satu dosen memegang 7 sampai 8 mata kuliah. Itulah sebabnya bukan karena saya terlambat itu karena memang bodoh, enggak. Tapi karena memang situasi perguruan tinggi yang sedemikian, tantangannya, idealisme juga dosennya masih begitu tingginya, hampir tidak ada perpustakaan untuk belajar, tapi saya juga aktif di organisasi intra dan ekstra kampus. Jadi tantangannya menjadi kompleks. Ya, sehingga lalu saya bersyukur bahwa dengan kompleksitas tantangan itu membuat saya huguat sekarang. Nggak memble lah, paling tidak saya percaya bahwa saya orang yang tidak memble karena ditantang oleh situasi yang memang begitu keras. Oh, sering sampai kita delete segala. Cuma saya pada akhirnya kalau perjuangan melawan saya sudah rasakan akhirnya di LSM saya bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat akhirnya. Sehingga kita punya LSM itu lebih kepada bagaimana merekrut dana-dana hibah ya dari Eropa. Sebelum saya jadi Bupati Wakatobi, ya, saya itu punya dapat kepercayaan dari beberapa lembaga donor di Eropa untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar satu adalah kesehatan masyarakat, air bersih dan juga pemberdayaan ekonomi. Itu bisa mencapai sampai kepercayaan itu sampai 20 miliar setahun. Dan itu saya bagi ke hampir 8 LSM di Sulawesi Tenggara. Saya rekomendasi. Ini loh yang bisa dipercaya karena dunia LSM kan dunia keyakinan dan kepercayaan. Karena auditnya kan audit dari lembaga-lembaga auditor yang direkomendasi oleh duta besarnya di Indonesia. Misalkan saya lebih banyak mengolah dana-dana dari Jerman. Ya, dari beberapa LSM di Jerman. Maka kedutaan Jerman yang diberikan rekomendasi untuk mengaudit. Jadi saya memberi rekomendasi juga kepada lembaga-lembaga yang menurut saya kredibel. Jadi tahun 2002 itu saya ambil keputusan. Kalau saya bergerak di LSM terus, maka implikasinya cuma 1 kecamatan, 2 kecamatan, 3 kecamatan. Oke ya. Maka lalu saya tahun 2002 itu saya mencalonkan diri menjadi Bupati Wakatobi. 2006 tepatnya. Tapi sebelumnya tahun 2000 berapa? Sebelum 2009 berarti. Pemilu itu saya calon anggota DPR provinsi. Saya pendulang suara, tetapi ada teman saya yang duduk pada saat itu. Karena saya memang hanya mendulang suara untuk PDI Perjuangan. Tapi teman saya namanya Hermanto yang duduk jadi anggota DPR provinsi. Perjanjian kita 2 tahun dia, 2 tahun saya. Saya bilang enggak. Aku tetap aktif di LSM, saya sudah memberi kontribusi untuk membesarkan partai dan Anda menjadi anggota DPR, enggak. Anda lanjutkan 5 tahun. Pada akhirnya 2006 saya menjadi Bupati pertama definitif di Wakatobi sebagai kabupaten baru.
Itulah karir politik saya yang membuat saya pada akhirnya tidak cuma berkiprah menjadi anggota LSM yang hanya berkiprah pada desa dan kecamatan, tetapi paling tidak saya berpengaruh pada satu kabupaten. Ya syukurlah jadi Bupati Wakatobi, ya tidak cuma getarkan Indonesia, getarkan dunia, 10 top destinasi pariwisata nasional. Ya, akhirnya mengantar saya menjadi calon gubernur, wakil gubernur tahun 2019 kemarin. Gagal karena teman saya ada masalah dengan hukum. Ternyata jadi anggota DPR RI. Gitu loh kira-kira.